Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS 1. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi lintas minat tentang sistem respirasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan dari Bapak ya. Nah, sistem respirasi itu adalah sistem pernapasan pada manusia. Fungsi sistem respirasi yang pertama mengambil oksigen dari atmosfer ke seluruh sel tubuh ya. Yang kedua, melepaskan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer. Atmosfer itu artinya di luar ya. Nah, yang ketiga, jalur pengeluaran air dan panas. Selanjutnya, membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Yang terakhir, memungkinkan bicara, menyanyi, atau pembentukan vokal lainnya. Itu adalah fungsi sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup, mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melalui sirkulasi paru-paru, meningkatkan aliran balik vena akibat sistem pernapasan, dan yang terakhir sebagai indera penciuman. Nah, ini adalah susunan atau alur dari sistem respirasi. Nah, sistem respirasi itu ada sistem pernapasan, dimulai dari bisa dari yang paling utama adalah rongga hidung ya. Nah, rongga hidung itu ada lubang hidung dan juga bisa lewat mulut. Setelah udara yang masuk melalui sistem respirasi itu melalui hidung, itu akan melalui faring, laring, trakea, bronkus kanan, bronkus kiri. Nah, ada juga paru-paru kanan dan paru-paru kiri, baru diafragma ya. Seperti itu ya untuk alur sistem respirasi. Nah, adapun alat pada sistem respirasi ini atau alat pernapasan, yang pertama hidung, bisa dibaca ya fungsinya: menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan kuman sebagai indera penciuman. Saluran hidung membuka ke dalam faring yang merupakan saluran bersama sistem pernapasan dan pencernaan. Artinya faring itu bisa dilalui oleh udara dan juga bisa dilalui oleh makanan yang kita makan. Yang kedua, alat pernapasan yang kedua adalah laring. Laring adalah saluran udara yang terletak di bagian depan hingga bagian bawah trakea. Terdapat tonjolan jakun, itu untuk yang laki-laki, epiglotis untuk membantu laring menutup ketika menelan dan pita suara. Yang ketiga adalah trakea. Trakea ini adalah saluran lanjutan dari laring. Bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus ini adalah cabang kanan dan cabang kiri dari trakea. Artinya sebelum paru-paru itu ada cabangnya. Itu disebut bronkus. Di dalam paru-paru, bronkus itu terus bercabang ya. Cabang-cabang dari bronkus itu disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus itu ada terminal alveolus. Alat yang selanjutnya adalah pulmo. Pulmo ini bahasa lain dari paru-paru. Paru-paru ini tersusun dari 300 juta alveolus, berbentuk kantung kecil dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, pada paru-paru ini biasanya ada udara-udara yang tidak baik ya. Contohnya apa? Contohnya seperti polusi udara dan asap rokok. Nah, ini adalah gambaran dari paru-paru dan alveolus. Untuk minggu ini pembelajarannya mungkin seperti ini dulu ya, karena Bapak juga baru dalam menjelaskan materi mata pelajaran biologi ya. Terima kasih.